Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Benyamin dengan NPM 2106064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas ke-12 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu mengenai pengenalan string menggunakan algoritma CYK. Langsung saja kepada pembahasannya, di mana algoritma Kokyong-Kasmi atau disebut juga algoritma CYK atau algoritma CKY adalah algoritma pengurai untuk konteks free grammar atau CFG, atau juga bisa disebut sebagai tata bahasa bebas konteks, yang diterbitkan oleh Iterio Sakai pada tahun 1961. Algoritma CYK ini dinamai dengan beberapa penemunya, yaitu Jancek, Daniel Younger, Tando Kasami, dan Jack Job de Sweet. Kemudian algoritma CYK ini bisa digunakan dalam parsing, bottom up, dan program dinamis. Untuk dapat menggunakan algoritma CYK ini dibutuhkan CFG dalam bentuk normal Chomsky. Nah, untuk bentuk normal dari CFG ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kemudian algoritma CYK adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan apakah suatu string diterima oleh suatu grammar atau tidak. Algoritma ini bekerja dengan cara memecah string yang ingin ditentukan ke dalam substring yang lebih kecil dan kemudian mengecek apakah substring tersebut diterima oleh grammar. Algoritma CYK menggunakan tabel 2 dimensi untuk menyimpan hasil keputusan permasalahan yang lebih kecil terlebih dahulu. Sisi program dinamis dari algoritma ini terletak pada pembangunan array 2 dimensi atau tabel saat mengoperasi sebuah untai. Kemudian ketika parsing untai dilakukan dalam interaksi selanjutnya, algoritma ini akan memaparkan array atau tabel yang telah dibangun sebelumnya. Dari tabel yang telah terbentuk, untai dari parsing tabel diketahui apakah valid. Dalam artian, CFG tersebut dapat memproduksi untai tersebut melalui aturan-aturan yang ada. Nah, berikut ini adalah persyaratan yang dibentuk dalam mengaplikasikan CYK. Yang pertama adalah input, yaitu untai dari n simbol. Kemudian ada output, di mana outputnya ini valid atau tidak valid. Kemudian ada struktur data, yaitu tabel n kali n. Kemudian basis dengan indeks 0 sampai n kurangi 1 atau 1 dikurangi n dengan modifikasi. Kemudian kolom dengan indeks 1 sampai n. Kemudian ada sel I dan J, di mana simbol yang termasuk dalam untai input. Ini kita langsung saja kepada contohnya. Ketahui tata bahasa bebas konteks ini menghasilkan, di mana ada S menghasilkan AB atau BC, kemudian ada A menghasilkan BA atau A, kemudian B menghasilkan CC atau B, kemudian C menghasilkan AB atau A. Kemudian kita periksa apakah untaian BA termasuk ke dalam bahasa tersebut. Di sini langkah pertama di sini kita siapkan tabel dengan ukuran sesuai panjang string, di mana di sini untuk panjang string yang kita akan baca yaitu 5 buah string. Jadi panjang dari tabelnya ini adalah baris kolomnya adalah 5 kali 5. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mengeksekusi baris ke satu dulu, di mana untuk baris pertama ini I-nya ini sama dengan himpunan A, di mana A menghasilkan A, aturan produksi di mana simbol I adalah A. Nah, di sini kita akan mengeksekusi string yang pertama, inputan yang pertama pada baris pertama, yaitu melalui I11. Langkahnya ialah di sini pada B ini kita lihat pada soal manakah yang menghasilkan inputan atau menghasilkan B. Di sini yang menghasilkan B ini adalah yang B menghasilkan CC atau B. Kemudian yang B ini kita masukkan kepada tabel I11. Kemudian maka kedua sama, masih pada baris kedua. Di sini untuk barisnya yang menghasilkan A ini adalah ada dua, yaitu yang A dan yang C. Jadi terminal variabel A dan variabel C ini kita masukkan secara langsung menjadi A dan C. Kemudian lakukan juga pada baris berikutnya. Dan di sini sudah terisi. Kemudian
Untuk baris yang kedua, di sini untuk baris kedua ini kita menggunakan rumus di mana IJ sama dengan IK dikurangi PI ditambah K kemudian J dikurangi K, di mana untuk I sendiri adalah barisnya, kemudian J nya adalah kolom. Kemudian untuk langkah ketiga ialah kita ke baris yang kedua, dimana untuk rumusnya ialah kita PIJ kemudian PIK kemudian dikurangi PI ditambah K J dikurangi K, dimana I ini adalah seperti ini ya, arahnya I ini adalah yang dua sebelah sini 1 2, kemudian J nya itu adalah sebelah sini, kemudian K nya ini nanti bakalan ada. Nah, ini adalah rumus untuk baris kedua. Jadi untuk P12 ini menggunakan rumus seperti ini, dimana PIK ini I nya itu adalah 1, K nya ini 1, K ini diambil dari sini, K nya 1, kemudian I nya 1 ditambah 1, K nya 1, J nya itu 2, ngambil dari sini, J nya 2, kemudian dikurangi 1 dari K, hasilnya P11 dikurangi P21, dimana P11 kita bisa lihat di sini tabel sebelumnya, P11 adalah D, kemudian P21 adalah ini AC. Nah, di sini kita masukkan P11 adalah B, P21 adalah AC. Kemudian di sini kita kalikan variabel yang ini hasilnya, di mana B kalikan A menghasilkan BA, B kalikan C menghasilkan BC. Selanjutnya di sini kita lihat pada tabel di sini mana yang menghasilkan BA. Nah, yang menghasilkan BA ini adalah variabel A, kita masukkan. Kemudian apakah ada yang menghasilkan BC? Nah, ternyata ada, yaitu variabel S menghasilkan BC. Sini kita masukkan. Nah, untuk variabel S kenapa kita masukkan di awal? Karena sesuai dari urutan variabelnya itu sendiri. Kemudian kita lanjut kepada kolom selanjutnya, di mana setiap kolomnya itu dilakukan seperti hal yang sama pada P12. Kemudian di sini untuk setiap hasilnya itu adalah pada bagian akhir. Nah, untuk P12 ini adalah hasilnya ini digantikan jadi S dan A, kemudian ada P22 menjadi B, P32 menjadi SC, P42 menjadi SA. Kemudian ini kita masukkan kepada tabel yang ini, dimana P12 hasilnya yang tadi P22, P32 dan P42 kita ubah kepada hasilnya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang 4, yaitu ke baris ketiga. Nah, untuk baris yang ketiga ini langkahnya sama seperti pada baris kedua. Yang membedakan ialah di sini kita hanya memerlukan menambahkan K-nya menjadi 2. Jadi pertama kita langkah pertama sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita jumlahkan dulu, tentukan dulu di mana hasilnya itu seperti ini, P11 dan P22. Kita lihat P11 nya apa. Sini P11 adalah B, P22 adalah B, dan di sini B. Kemudian hasilnya adalah BB. Kemudian kita lihat pada soal apakah ada yang menghasilkan BB, dan apabila tidak ada, sini kita berarti hasilnya adalah kosong. Kemudian lanjut kepada K yang kedua. Di sini kita juga bisa lihat hasilnya. Apabila di sini tidak ada pada soal, maka hasilnya juga kosong. Dan karena kedua langkah 1 dan K2 adalah kosong, maka hasilnya juga kosong. Kemudian lanjut kepada berikutnya, kepada P23. Di sini pada P23 ini menghasilkan
AS, AC, CS, dan CC. Nah, di sini CC ini terdapat pada soal, yaitu CC yang ini, yaitu pada variabel B. Maka kita masukkan. Kemudian pada K keduanya di sini menghasilkan kosong. Karena kita gabung hasil dari K1 sama K2, di sini karena hasilnya adalah B, maka di sini kita isikan dengan B. Kemudian kita juga isikan dengan langkah yang sama untuk Pi33. Nah, ini untuk hasilnya untuk Pi13, Pi23, dan Pi33 kita masukkan ke tabel yang ini, kita masukkan. Setelah itu kita ke langkah kelima untuk baris keempat. Nah, untuk baris keempat ini langkahnya sama juga, cuman di sini kita tambahkan lagi untuk K-nya, yaitu menjadi 3, dan caranya masih sama seperti tadi. Di sini karena dari Pi14 ini dari K123 nya menghasilkan kosong, maka hasilnya juga kosong. Kemudian untuk Pi24 nya sini terdapat ketiga-tiganya, ketiga-tiganya ini menghasilkan sebuah string, menghasilkan sebuah variabel, di mana ada SC, A, dan SA. Kemudian kita masukkan kepada hasil keseluruhannya, yaitu SA dan C. Karena kita karena S ini udah ada, kemudian kita masukkan ini satu kali. Kemudian hasil ini kita masukkan juga kepada tabel. Nah, kemudian langkah terakhir ialah baris ke-5, yaitu Pi15. Langkahnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, cuma di sini kita tambahkan lagi satu K-nya menjadi 4. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya, di mana K pertama ini menghasilkan SA, K kedua menghasilkan SC, K ketiga menghasilkan kosong, dan K keempat menghasilkan kosong. Maka hasil keseluruhannya adalah SAC. Karena S-nya ada 2, jadi kita tuliskan saja 1. Kita masukkan juga kepada tabel. Nah, kemudian di sini apakah string BAAB diterima? Kita cek syarat string diterima adalah di mana simbol awal terdapat pada sel Pi1n terakhir. Maksud Pi1n ini adalah Pi yang ini, Pi1n. Di sini karena Pi15 yang terakhirnya, maka di sini yang terakhir. Nah, karena pada sel akhirnya atau Pi15 menghasilkan SAC dan S merupakan simbol awal, maka string dari BAABA diterima. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dari pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.